Weekend ini nggak for di weekend, tapi nyobain mobil dua mobil Land Cruiser. Tetap produktif tim media semuanya, timnya Laman Kirit tetap gaspol. Jadi hari ini kita nyobain dua mobil yang punya sejarah yang berbeda. Ini adalah mobil saya. Awalnya saya beli murah banget, belinya 150 jutaan lah kira-kira waktu itu, 1 tahun yang lalu. Ketemu Pak Henja dari Kendari, dibelilah sama dia. Kalau nggak salah 165 atau berapa ya. Nggak jauh-jauh dari itu. Mobilnya memang sangat nggak bagus. Rencana dulu beli itu hanya beli mesin, gearbox sama sasis. Karena bodinya jelek, interior busuk, kabel-kabel nggak bagus. Gardan pun sebenarnya nggak bagus juga. Kondisinya sudah memang capek gitu. Terus beliau bilang habis beli itu, dibangun gimana? Aku bilang nggak worth it kalau dibangun untuk mobil harian lagi, karena keluar uangnya nggak sedikit, lebih dari 300 juta. Dan itu waktu itu 1 tahun yang lalu 300 plus 160 sudah 460, nggak worth it lah untuk sebuah Land Cruiser manual 95. Terus beliau bilang, terus diapain? Buat mainan, aku jawabku gitu waktu itu. Belum kepikiran mainan apa. 2 hari berselang aku telepon beliau, udah bikin 6x6 aja buat mobil service car kalau kita adventure off-road. Jadi mobil ini hanya base camp to base camp, untuk masak, untuk tidur gitu. Mobil full out adventure itu kan kadang kalau main di Kendari itu kan 1 hari 2 hari 3 hari gitu, full ekstrim, ada base campnya. Nah mobil ini buat istirahat di base camp sama buat masakin teman-teman tim, bahkan teman-teman tim lain gitu. Dia setuju, ya udah jalanin. Oke. Tak jalanin konsepnya sambil jalan, karena saya punya modal transfer case 6x6 punyanya truk Isuzu yang di Jepang itu. Isuzu apa ya namanya, asli 6x6 gitu, nggak terlalu gede dia, casingnya juga kecil. Kalau kapasitas truknya sih sekitar 5 ton gitu, jadi harusnya sih cukup kuat dan tidak terlalu gede. Singkat cerita, mobilnya kita bikin, nggak ada model dari manapun, hanya kita waktu itu habis nyobain 6x6 nya made in nya G-Max Australia. Ya kita contoh aja desain dia. Di belakang ini kita sasis kita potong, kita bikinkan laser, dan kuncinya adalah geometri suspensi harus sama persis, nggak boleh dirubah. Makanya di copy aja. Jadi kok suspensi belakang ini semuanya tetap Land Cruiser 80, tapi 2 buah gitu. Jadi spare partnya hampir semua sama. Hanya keadaan paling belakang dibalik, tapi turn membernya dibalik lagi gitu. Jadi posisi tokolnya kanan kiri gini. Karena kita menganut sistem 6x6-nya yang keluarnya 2. Dari transfer case itu keluar 2 kopel. Jadi waktu daily activity gini bisa 6x2. Jadi beloknya masih enak. Masih rasanya ngasih mobil standar aja. Tidak dari transfer case masuk ke gardan keluar lagi ke gardan, itu berarti kan 4 roda belakang muter. Jadi kalau belok agak susah dan mesin berat banget gitu. Dan transfer case tersiksa karena satu output transfer case ngerakin 4 roda, apalagi saat low gear. Nah ini sistemnya yang transfer outputnya 2 kopel, jadi bisa 6x2, itu lebih efisien menurut saya. Dan kita udah coba sistem itu di Meratus Expedition punyanya komandan, itu kita coba, oke banget. Makanya ini nyontoh itu ceritanya. Cuman masih quote and quote budgetnya nggak rasional. Ini mobil dibangun nggak lebih dari 400 juta mungkin. Makanya semua dihitung bener. Memang nggak perfect, memang pekerjaannya nggak bagus banget, karena memang trial and error. Kita juga nggak tahu bakal oke atau enggak. Jadi beginilah, semua hampir semuanya bikinan Metalcraft, bumper, sidebar, chassis 6x6 paket gitu. Terus spare semuanya V80, shocknya pakai tough dognya V80, pernya yang paling belakang 0/300, depan 0/300, tengahnya 0/150. Roof rack custom, ada bed racknya juga custom Metalcraft,
ada awningnya dari Osten. Kita sekalian nyobain Osten ini, awning 270 derajat yang murah, bagus. Tendanya white line karena memang yang mau tidur bos, jadi harus bagus tendanya. Depannya masih ada roof racknya dipakai bawa ini sand slider. Terus ada beberapa lampu. Ini atasnya ini bisa bawa bahan makanan banyak banget. Bawahnya ada baknya juga, dalamnya ada drawer. Terus ada nanti di atas drawer ada freezer, ada inverter dalam sini. Ini masih juga ada space di belakang jok, itu masih ada 40 cm. Ini masih bisa bawa tas-tas yang memang pengen bersih, baju-baju masih bisa masuk sini gitu. Dan joknya belakang masih bisa di reclining, jadi masih nyaman lah. Mobil ini harusnya oke. Begitu jadi semua, ban pelek pakai DW8 beadlock, bannya pakai Maxxis Street Predator 37, final gearnya 5,29. Terus karena bobotnya nambah sekitar 70%, ya akhirnya mesinnya kita upgrade. Turbonya pakai Mamba, terus radiator aluminium Koyorat, pasang intercooler, upgrade Bosch pump, knalpot 3-inch custom. Sebenarnya 3-inchnya PPD, cuma dipotong-potong disambungin 6x6 kan. Tadi tak coba oke, nggak ada overhead, nggak ada apa-apa, semua bagus. Cuma kampas koplingnya harusnya di-upgrade ternyata. Ini masih standar. Asam, besok kita bongkar. Ada beberapa PR juga kayak AC apa kecil-kecil gitu. Masih belum optimal, udah dingin tapi nggak dingin banget gitu. Karena memang basically-nya dulu mobil nggak bagus gitu. Memang kadang-kadang kan kita kalau mau bikin mobil off-road itu basicnya harus mobil yang kondisinya bagus banget atau bagus lah minimal, karena bakal bekerja di atas rata-rata atau di atas kemampuan dia, makanya basic bagus. Ini kebalikan, jadi PR-nya 2, selain bangun 6x6 juga benerin dia dari kondisi jelek menjadi bagus. Ini gardan pun semua rekondisi semua, mulai bearing, seal semua baru. Ada beberapa hal yang harus kita bikin juga gitu, maksudnya harus kita substitusi. Depan kenakalnya rumah bearingnya ternyata kocak dikit, cari nakal lagi ya, gitu-gitulah. Jadi prosesnya 2 kali, 1 restorasi, yang kedua modifikasi, makanya agak lama ini bikin mobil. Capek juga, cuman senang ternyata bisa jalan mobil seharga itu gitu. Mau catnya Raptor. Kenapa Raptor? Satu, dia itu bukan cat ya, coating. Jadi kalau untuk dipakai off-road gitu udah nggak mikir maintenance. Yang kedua, kondisi bodinya nggak begitu bagus, jadi nggak lempeng banget. Jadi kalau di Raptor ketutupan udah sama Raptor. Kalau teman-teman punya mobil off-road yang bodinya nggak begitu oke, tutupin Raptor, ketutupan semua pasti rapi. Semua sekarang fungsi elektronik, semua fungsi, cuma memang tidak fungsi 100%. Nanti kita habis ini kita bener-benerin. Satu PR lagi adalah rem. Ternyata remnya itu nggak support boost. Sebenarnya remnya 6-nya kerja support, cuman sistem booster remnya tidak support untuk menjalankan 6 roda ini. Ini menjadi PR juga. Ada 2 solusi. Satu, mungkin kita upgrade booster rem yang gede punyanya truk, atau kalau yang kedua kita pakai hydraulic booster, tapi kemahalan kalau hydraulic booster. Ini masih kita timbang-timbang, nanti pulang dari sini kita akan review lagi bobot mobilnya, penambahannya benernya itu berapa, baru kita akan putuskan mau pakai sistem apa yang mau kita pakai. Semoga mobil ini menginspirasi teman-teman untuk bikin sesuatu yang baru. Kalau ada banyak, nanti kita ke depan mau bikin Jambore 80 series, sama di situ ada apa ya? Ada ajang di mana kita bisa memperlihatkan Land Cruiser 80 series kesayangan masing-masing gitu. Harapannya tahun depan bisa terwujud lah di Jawa. Setelah ditesnya di di pasir pantai itu, ngetes mobil yang kesiksa banget, pasti semuanya full bekerja. Ini mobil kalau nggak sehat pasti overheat di sini, pasti nggak bisa lewat. Makanya waktu ngetes di sini ya ngetes paling susah, dengan paling berat gitu bagi semua part.
terutama kaki-kaki ya, sama mesin, sama gearbox ya. Jadi mobil ini bisa 6x2, 6x4, 6x6. 6x2 dipakai untuk efisiensi jalan raya, 6x4 hampir gak dipakai, langsung 6x6 pasti untuk off-road. Tuasnya pun kita sederhanakan, jadi hanya ada penambahan satu tuas stok di situ untuk gerakin ngelepak rilis gardan tengah ini. Jadi kalau dimajuin itu lock 6x6, kalau ini kerja yang gardan tengah, kalau dimundurin hanya gardan belakang yang kerja. Kalau garda depan itu pakai tombol, tombolnya elektroniknya 4x4 depan masih fungsi normal. Ya kemarin kita benerin, nggak fungsi sebenarnya. Overall puas dengan modifikasi ini. Detailnya ada lampu-lampu, itu semua lampu ini pun kita pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan, karena budgetnya terbatas banget. Ya overall oke, overall puas dengan before sama afternya. Ternyata mobilnya enak kayak mobil harian aja, cuman setirnya miring. Nanti dibenerin lah. Nih, ini gigi 3 lari 60 masih oke. Masih enak banget. Remnya juga udah enak sekarang, nggak ada bunyi-bunyi. Mesinnya kita upgrade kemarin, sekarang enteng banget kayak VX standar aja. Ban 37 padahal. Oke lah, agak puas dengan mobil ini karena awalnya bangkai di mobil, kita beli 160 juta, hancur semua, interior aja nggak ada. Ini sekarang dia jalan normal 6x6 lagi. Tapi kemarin kita hitung-hitung bikin ini total sama modifikasi ya, modifikasi winch depan belakang apa dan lain-lain, tenda gitu-gitu ya 600 juta juga sama restorasi mobilnya.